Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen dan dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu Floating 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Rifai SPD, peserta PPG guru tertentu Floating 2 tahun 2024. Mahasiswa di LPDK Universitas Nusa Tenggara dengan NIM 240119288. Saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja dengan mata pelajaran IPAS dengan materi pembelajaran mengenal nilai mata uang dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Tadi sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah siap untuk menerima pelajaran? Sudah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan temannya satu orang memimpin temannya untuk berdoa. Silakan maju ke depan satu orang. Najwa, silakan ke depan. Kembali lagi Pak Guru suruh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panturimu. Materi apa yang sudah pelajari minggu kemarin? Ya, apa? Masalah sejarah. Ya, jadi waktu dulu tidak ada yang namanya uang. Jadi orang-orang dulu, tempo dulu, dia menukar barang sama barang. Jauh sebelum menukar dengan barang juga dia cuma bisa memburu hewan, binatang yang untuk dimakan. Jadi setelah itu, jadi kepentingan kebutuhan manusia dulu berkembang sehingga kebutuhan yang satu orang dengan yang orang yang lain itu berbeda. Jadilah yang namanya tukar menukar, yang atau yang populernya disebut namanya barter. Ya, oke. Sekarang hari ini kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu mengenal nilai mata uang dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya Pak Guru mau tanya, ya, apakah hari ini kalian membawa uang? Kalian itu diberikan uang saku sama siapa? Tentu uang saku yang diberikan sama orang tua untuk keperluan apa? Jadi setelah kita diberikan uang sama orang tua,
di rumah ya, untuk dibelanjakan di sekolah. Sebelum kita belanjakan di sekolah, tentu sekali kita punya rencana, ya, punya rencana keinginan rencana apa yang kita akan beli dengan uang saku yang kita diberikan sama orang tua. Jadi kita lihat uang kita misalnya 10.000, apa yang bisa kita beli dengan uang 10.000? Ya, jadi di sana di kantin kita lihat jajan ini harganya sendiri, ya, sampai enggak sampai nanti waktu kita. Oke. Apakah kalian itu uang yang diberikan sama orang tua harus habis atau tidak dipakai pada hari itu? Ya, harus habis, tidak harus. Kalau tidak harus, apa yang dilakukan? Uangnya yang sisanya itu untuk apa? Yaitu bagaimana kita akan mempergunakan uang itu sendiri. Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu bagaimana kita mengenal uang yang ada di Indonesia. Uang kita terkenal dengan lambangnya apa? Simbolnya apa? Ya, tulisannya di pinggirnya itu apa? Ya, ini uang, ya. Uang ada di sini, jumlahnya berapa? 50. Nah, di sini angkanya cuma 50.000 aja dituliskan, tapi untuk simbol dari uang di Indonesia yaitu rupiah. Ya, rupiah. Jadi uang yang ada di Indonesia cuma ada dua macam, yaitu ada logam dan ada nominalnya beda-beda. Ya, kalau kertas mulai dari berapa? 2.000. Ya. Jadi nominalnya sudah jelas, sudah tertentu, berarti uang, kalau uang koin, uang logam dari 50, 100, 40, 500 dan 1.000 rupiah. Uang yang ada di negara kita, ya, mulai dari uang koin, ya, uang koin, uang 500 rupiah, ya. Terus berikutnya 1.000 rupiah. Nah, berikutnya ini uang apa? Uang kertas yang nominalnya mulai dari 1.000 rupiah. Terus ini uang yang ada di Indonesia. Jadi sekarang kita lanjut. Tujuannya uang ini diciptakan, ya, dibuat oleh pemerintah kita. Tujuannya untuk apa? Untuk dipakai untuk apa? Untuk bertransaksi atau untuk dibelanjakan. Jadi manfaat uang yang diberikan, ya, oleh yang dibuat oleh pemerintah itu tujuannya untuk dijadikan alat transaksi. Nah, jadi uang itu gunanya adalah untuk membeli satu barang yang sudah jelas harga, sudah ditentukan harga dan nominalnya. Oke, berikutnya, ya, bagaimana cara penggunaan uang yang baik di dalam kehidupan kita. Kalian masih ingat topik undang-undang sebelumnya? Dengan keterbatasan uang yang kita miliki,
kita harus membuat keputusan untuk memilih dan apa yang akan kita beli dan mengorbankan barang yang lain untuk kita beli. Misalnya saja kita memiliki uang hingga 3.000 rupiah, namun kita ingin membeli es krim dan pensil. Karena keterbatasan uang yang dimiliki, kita hanya boleh memilih satu dan mengorbankan yang satunya lagi. Misalnya kita lebih memilih membeli pensil karena lebih prioritas. Dengan begitu, berarti kita mengorbankan es krim yang tidak dibeli. Coba kalian bahwa transaksi tadi menunjukkan biaya dulu. Perlu kalian ketahui, saat kita mengorbankan es krim dan lebih memilih pensil yang dibeli, maka saat itu keinginan es krim yang tidak terpenuhi bukan biaya keluarkan. Biaya peluang muncul ketika keterbatasan sumber ekonomi manusia atau biasa disebut uang untuk memenuhi segala keinginannya. Yang ini 50.000, ini 100.000. Apa saja yang bisa dibeli dengan uang itu dicatat, uang mana kebutuhan dan mana yang harus dibeli dengan yang diinginkan. Jadi kepemilikan nanti kita coba simulasikan, ya, ada jadi penjual, ada sebagai kelompok 1 jadi penjualnya bersama, kelompok 1, 2 dan 3, 4-nya nanti sebagai pembeli. Oke, coba kita cari posisi tempat kita bagaimana kita jualan. Oke, sekarang kita pakai dengan ini dulu. Kebutuhannya adalah apa namanya? Ada buku, ya, ada buku baca, terus ada bunga. Ini yang dijajakan. Nanti ada rumah, ya, turnamen, ya, yang harus dijajakan kepada temannya. Nah, di kelompok 2 dan 3 dan 4 ini mencatat apa saja kebutuhan yang wajib yang harus kita adakan, yang kita beli, ya. Terus kelompok 3, kelompok 4-nya juga seperti itu. Jadi apa yang jadi prioritas, apa yang harus ada hari itu, dan apa yang harus kita kesampingkan dulu dengan keadaan keuangan yang ada di kelompoknya. Oke, paham maksudnya Pak Guru? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan ambil posisi tempat jualan. Silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan masuk ke dalam. Jajakan nanti barangnya. Silakan bawa bukunya. Ya, yang sudah ada dulu. Nanti bagiannya. Ayo. Buka sepatunya. Oke, perbaiki tempatnya biar nanti. Nah, sekarang Pak Guru minta kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 mencatat apa yang harus dibeli, ya, dengan keuangan, ya, dengan keuangan yang ada di 1. Perhatikan, ya, tuliskan gambarnya seperti ini. Nomor, ya, nama barang, harga, seperti ini. Jadi supaya kita tahu nomor 1 yang kita beli apa, misalnya nanti di sana itu buku, ya, buku, harganya berapa? 2, ini nomor 2. Apa saja yang kita akan beli di sana dicatat di dalam bukunya, baru pergi berbelanja. Nanti apa yang didapatkan di sana, baik secara disusul atau tidak, nanti apa yang anukan dengan sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Oke, ya, ya. Jadi kelompokkan dulu, akan rencanakan dulu apa saja yang akan dibeli, ya, apa saja barang yang dibeli yang dibutuhkan, apa
saja kebutuhan yang harus dipenuhi di sana. Silakan dicatat seperti Pak Guru tadi itu, ya. Ya, buatkan dapota seperti itu. Rencanakan apa yang dibeli. Coba lihat barangnya, ya, lihat barangnya dulu apa saja yang kita akan beli. Ya, nah nanti ditawarkan. Ya, nanti ditawarkan misalnya ini berapa per satu buku, bunganya berapa per satu buku, ini berapa per satu mainannya. Oke. Silakan. Perhatikan berapa uang apa yang dibelikan beli dengan uang yang ada di tabung. Oke, sudah? Catat dia apa keperluannya, apa yang dibeli, berapa uangnya, berapa harganya. Dengan seperti Pak Guru tadi itu. Dicatat, satu barang itu berapa, dan satu barang berapa harganya, berapa yang dapat dibeli dengan uang yang ada. Nah, berarti uangnya berapa tadi? Tulis ya uangnya seperti itu, uangnya jumlah itu yang dipakai berapa dan sisanya berapa. Berikutnya kelompok 4, silakan. Mana yang prioritas, ya, mana yang harus jadi kebutuhan, dan mana yang menjadi keinginannya. Sudah, memenuhi kebutuhan yang dibeli, ya. Sudah terpenuhi dengan kebutuhan yang dibeli. Silakan kalau sudah terpenuhi, silakan kembali. Ya. Nah sekarang catat kembali berapa jumlah pengeluarannya dengan uang yang ada tadi pertama hidup belum belajar. Ya. Dicatat berapa uang yang dipakai, berapa uangnya dari awalnya berapa, terus yang dipakai berapa,
Yang mana kebutuhannya, yang mana sebagai pengguna. Ya, nanti berikutnya adalah satu kelompok satu ini nanti dia yang belanja. Ada kelompok yang akan menjual nanti di sana supaya tahu bagaimana cara orang transaksi jual beli atau bagaimana cara membeli barang. Oke? Sudah semuanya? Sudah? Sudah? Ya, sekarang sudah selesai semuanya? Coba kelompok satu kembali lagi. Kelompok satu juga harus catat ya berapa barang yang terjual. Ya kan itu nanti. Ya. Kembali lagi ke sana ke tempat ke mejanya. Kembali ke mejanya. Ya. Ya. Pak Guru mau lihat dulu presentasi dari kelas dari kelompok dua dulu. Uang pertama itu berapa? Uang yang ada di kelompoknya berapa? 17.000. Yang terpakai berapa? Semua. Di sana tetapi di sana dipenuhi dengan apa yang ada di kita. Kelompok 3. Uangnya berapa? Terus yang dibeli apa saja? Ya, kebutuhannya yang mana? Rumah, buku, ya. Berarti yang cuma keinginannya adalah buku, tapi bisa memenuhi semuanya. Uang yang dipakai untuk belanja berapa? 20.000. Sisa uangnya? Ada di sana. Sudah dicatat belum? Kelompok 4. Kelompok 4 sekarang apa saja yang dibeli? Ya? Nah, sekarang yang pertama dari kelompok 2 apa yang didapatkan dari transaksi jual belinya tadi? Artinya apa saja yang sudah pengalaman apa mau dilalui oleh pasar ini? Apa pengalaman yang sudah dapatkan tadi waktu sudah apa namanya? Sudah selesai semuanya? Coba kelompok 1 kembali lagi. Kelompok 1 juga harus catat ya berapa barang yang terjual. Ya kan itu nanti. Ya. Kembali lagi ke sana ke tempat ke mejanya. Kembali ke mejanya. Ya. Silakan dicatat ya, dicatat berapa barang yang terjual. Ya, berapa barang yang terjual dan berapa dapat uang yang hasil dari penjualannya. Ya. Karena kita lihat dari video tadi itu bagaimana cara kita mempergunakan uang dengan sebaik-baiknya, ya, dengan perencanaan, ya, dengan perencanaan yang ada, perencanaan barang yang kita akan beli, dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Silakan, sudah, oke, kelompok 4. Kelompok 4 sekarang apa saja yang dibeli? Ya?
kita memanfaatkan uang kita, bagaimana kita mempergunakan uang yang ada di diri kita supaya bisa memenuhi kebutuhan kita, baik kebutuhan yang terus kita akan coba dengan kita sudah belajar bagaimana tadi sudah kita belajar masalah bagaimana kita mengenal nilai mata dan bagaimana kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang kita ingin. Nah, yang pertama yang pelajaran yang kita dapatkan dari sini adalah pertama, kita harus bijak, ya, kita harus pandai memanfaatkan uang yang kita miliki, yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada keinginan yang kita ingin beli, ya, tentunya kita harus menang. Oke, apabila uang yang ada di saku yang diberikan oleh orang tua tidak mampu atau tidak dapat kita beli keinginan yang kita inginkan, tentu sekali kita tidak bisa membeli. Bagaimana cara kita dapat membeli? Dengan cara menyisihkan uang uang saku kita yang diberikan oleh orang tua. Jadi kebutuhan itulah yang paling utama, yang paling kita fokuskan, yang paling tidak siap. Jadi intinya dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita mempergunakan, ya, membelanjakan uang dengan sebaik-baik, yang supaya apa yang kita dapatkan, ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, ya, untuk kita. Oke, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Minggu besok kita berjumpa lagi. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.